Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Ibu Mega Clara Lulita yang akan mengajak kalian dalam pembelajaran PPKN yang menyenangkan. Tentunya pada pertemuan kemarin kalian sudah mempelajari mengenai makna, hak dan kewajiban asasi manusia. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Sebelum kita mempelajari mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia, yuk kita simak dulu video berikut ini. Seorang pelajar sekolah menengah pertama di Blitar, Jawa Timur, sudah selama 1 minggu memilih untuk berdiam diri di rumah. Ia mengaku trauma dan tak mau pergi ke sekolah karena mengalami perundungan oleh teman-teman sekolahnya. Alasan perundungan tidak diketahuinya. Menurut korban, tak hanya ejekan, namun korban juga kerap mendapatkan kekerasan. Pihak orang tua korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak Polres Blitar. Kami harus menyamarkan wajah dan suara ibu korban untuk melindungi korban karena masih berstatus di bawah umur. Hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum kita mempelajari mengenai pelanggaran hak asasi manusia, apakah kalian masih ingat apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu sendiri? Hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak manusia itu lahir sampai pada kematiannya. Jadi hak asasi manusia itu adalah anugerah dari Tuhan. Semenjak manusia itu dalam kandungan sampai manusia itu mati, itu adalah yang dinamakan dengan hak asasi manusia. Contohnya adalah hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki. Jadi hak asasi manusia ini tidak boleh dilanggar. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia? Pelanggaran hak asasi manusia ini menurut pasal 1 angka 6 nomor 39 tahun 99. Pelanggaran hak asasi manusia itu adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang sudah dijamin oleh undang-undang. Jadi jika kita dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi hak orang lain, itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Tentunya kita tidak mau kan kalau hak asasi kita diambil oleh orang lain. Jadi makanya jangan sampai kita melanggar hak asasi orang lain. Apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi ini sendiri? Sebenarnya ada 2 faktor, ada faktor eksternal, ada juga faktor internal. Faktor eksternal misalnya di sini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan ini tidak hanya dalam pemerintahan saja, tetapi juga di luar pemerintahan itu juga banyak. Misalnya di dalam suatu perusahaan ada hak-hak buruh yang tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua adanya ketidaktegasan aparat hukum. Jadi masih banyak ketidaktegasan aparat hukum sehingga masih banyak sekali terjadi pelanggaran HAM yang kasusnya itu tidak selesai. Kemudian yang ketiga adanya teknologi yang disalahgunakan. Jadi teknologi ini selain membawa dampak positif, tetapi juga bisa membawa pengaruh negatif. Contohnya saja, mungkin kalian ya, kaum milenial ini banyak sekali memakai gadget, mengenal medsos, kenalan dengan seseorang melalui medsos, kemudian ketemuan, ternyata pulang-pulang sampai rumah hanya tinggal baju dan celananya saja. Nyawanya sudah menghilang. Jadi kalian harus berhati-hati jika mengenal orang melalui medsos kalau kalian benar-benar tidak tahu latar belakangnya. Kemudian sikap egois dari pelakunya ini termasuk dalam faktor internal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Biasanya kalau orang ini egois, dia tidak mau melaksanakan kewajibannya, tetapi hanya mau menuntut haknya saja. Kalau dia mau menuntut haknya saja, berarti dia itu biasanya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hak-haknya sendiri, tetapi tidak mau melaksanakan kewajibannya. Kemudian adanya sikap tidak toleran. Jadi dia itu kalau ada orang yang tidak sama dengannya, tidak sederajat dengannya, dia diskriminasi. Itu namanya pelanggaran HAM. Kemudian adanya kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi.
Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sehingga banyak sekali orang yang miskin ini tadi melakukan pencurian, pembegalan, karena dia faktor ekonominya yang sangat rendah sekali. Kemudian yang terakhir adanya rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia itu sendiri. Jadi kalau kita kurang pengetahuan mengenai hak asasi manusia, maka yang akan terjadi adalah pelanggaran hak itu sendiri. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia itu ada dua macam, ada yang sifatnya berat, ada juga yang biasa. Yang sifatnya berat itu misalnya adanya pembunuhan massal atau yang biasanya disebut kejahatan genosid. Kemudian adanya kejahatan kemanusiaan, misalnya pembunuhan, perbudakan, kejahatan apartheid. Apa sih kejahatan apartheid itu? Jadi perbedaan antara kulit hitam dengan kulit putih. Yang putih hanya berteman dengan putih, yang hitam didiskriminasi. Ini terjadi di Afrika Selatan ya. Kemudian kasus pelanggaran HAM biasa, misalnya adanya main hakim sendiri, itu sebenarnya tidak boleh ya. Kalau kita menemukan maling di desa kita, biasanya kita langsung dikeroyok ya, dibunuh. Sebenarnya itu tidak boleh. Sebaiknya kita bawa ke polsek terdekat saja. Kemudian adanya penganiayaan, pencemaran nama baik, itu termasuk pelanggaran HAM. Jadi kalian hati-hati. Sekarang itu antara kritik dengan pencemaran nama baik itu beda tipis. Kemudian menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Ya. Nah ini, jadi kita mengekspresikan pendapat, tapi katanya melakukan pencemaran nama baik. Itulah zaman sekarang. Ya. Jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia dan yang sampai saat ini itu masih belum terselesaikan itu banyak sekali ya. Mungkin kalian masih belum lahir. Seperti kasus Tanjung Priok ini terjadi tahun 1984, itu sampai sekarang itu masih tidak ada titik temunya. Kasus Tanjung Priok ini adalah kasus ini terjadi pada tanggal 12 September tahun 84. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan dari majelis hakim ini hanya menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Bayangkan kasus seperti ini, tetapi seluruhnya dinyatakan bebas. Kemudian kasus terbunuhnya Marsinah. Marsinah ini seorang buruh ya. Dia itu dibunuh karena menyuarakan pendapatnya, menyuarakan hak-hak kaum buruh. Kemudian ada peristiwa penculikan para aktivis politik itu tahun 98, ini perubahan dari Orde Baru ke Reformasi. Jadi di dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang, 9 orang dinyatakan bebas, tapi 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Kemudian peristiwa Aceh, Trisakti, dan juga ada pembunuhan Munir. Nah ini namanya Munir ini ya, mungkin kalian masih belum tahu, belum kenal ya. Jadi Munir ini adalah seorang aktivis HAM. Dia itu dibunuh di dalam pesawat terbang ketika perjalanannya mau ke Amsterdam. Kemudian dia dikasih minuman yang mengandung racun. Sebenarnya siapa pelakunya? Dan pada waktu itu ditetapkan tersangka adalah salah satu pilot. Jadi masih aneh, masih terjadi kejanggalan pada kasus Munir ini. Seorang pilot ini meracuni seorang Munir sebagai penumpang pesawatnya ya. Dan kasus ini sampai saat ini hanya ditetapkan satu tersangka dan dia dipenjara 14 tahun. Kemudian ini ada kasus Salim Kancil, ini masih agak baru ya. Dia ini dibunuh, dianiaya, dikeroyok karena apa? Karena dia menyuarakan hak-hak tetangga desanya. Karena apa? Di wilayahnya itu ada tambang pasir ilegal. Jadi akibat dari tambang pasir ini, air laut ini mengalir ke areal persawahan desa, sehingga mereka tidak bisa menggarap sawahnya. Tetapi ada yang tidak terima dari kalangan tambang ini, akhirnya dia dibunuh. Kemudian ini tragedi Trisakti 12 Mei ini menuntut turunnya Pak Soeharto waktu itu ya, dan ada 4 mahasiswa yang dibunuh dan tidak tahu pelakunya siapa.
Ini dalam kehidupan sehari-hari ya, KDRT, ini contoh KDRT. Kita seharusnya tugasnya seorang laki-laki itu adalah melindungi perempuan, bukannya memukul perempuan. Jadi ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Tidak ada Undang-Undang Perlindungan Bapak ya, yang ada hanya Undang-Undang Perlindungan Perempuan. Jadi perempuan itu dilindungi, bukan disakiti, dianiaya. Nah, ini anak-anak masih kecil tetapi sudah mencari sampah ya, seharusnya mereka ini belajar tugasnya. Belajar itu juga termasuk hak, juga termasuk kewajiban asasi ya. Jadi kita tuh diwajibkan untuk belajar dan itu hak kita juga untuk belajar. Apalagi masih kecil seperti ini ya. Banyak sekali di jalanan itu, di perempatan lampu merah, anak kecil yang sudah mengamen, meminta-minta ya. Nah, itu kalau di Australia itu sudah ditangkap sama polisi. Kalau di negara kita tidak ya. Kemudian ini kasihan sekali seorang anak bayi yang dibuang oleh ibu kandungnya. Jadi hanya mau membuat saja tetapi tidak mau bertanggung jawab. Inilah kalau kurang edukasi tentang pendidikan seks. Jadi seperti ini hasilnya. Sekian. Ini kasus demonstrasi, ini juga melanggar hak asasi manusia kalau kita melakukannya secara anarki ya. Ini sebenarnya tidak boleh. Boleh kita menyuarakan pendapat kita, tetapi dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, tidak seperti ini ya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar dan akan saya jawab secara langsung. Itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.